Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, alhamdulillah hari ini Bapak dapat menyampaikan materi pelajaran kita yang berkaitan dengan pelajaran Tima 5 sub Tima 3 dengan muatan pembelajaran SPDP. Pada pertemuan lalu sudah Bapak sampaikan materi-materi yang berkaitan dengan menyanyi. Tetapi pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan yang berkaitan dengan memberi warna yang dikatakan dengan istilah karya dekoratif. Ini materi yang Bapak sampaikan, membuat karya dekoratif. Anak-anakku yang berada di rumah, tolong diperhatikan dan disaksikan, baik nantinya melalui YouTube maupun melalui CBT. Tapi ingat, dijaga kesehatannya terlebih dahulu, ya. Baik anak-anakku, Bapak akan mulai karya dekoratif. Membuat karya dekoratif sebenarnya banyak ragamnya. Salah satunya adalah contoh motif dekoratif. Motif realis. Apa sih motif realis? Motif realis adalah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar, misalnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan warnanya biasanya apa? Warnanya hijau. Meskipun ada warna-warna lain, tetapi yang lebih dominan adalah warna hijau. Bentuk hewan. Nah, ini tergantung hewan apa. Ada yang putih, kalau kucing ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah muda. Ini tergantung warna itu bentuk hewan. Dan juga ada yang bentuk batu-batuan. Nah, warnanya batu-batuan hitam, putih. Matahari, gambar matahari. Mana gambar matahari yang cerah. Ada gambar bintang dan bentuk pemandangan lainnya, ya. Baik. Nah, inilah contohnya. Ini gambarnya, gambar realis. Ya. Nah, ini tergantung anak-anakku bisa memberi warna. Baik. Yang berikutnya adalah motif geometris. Apa sih motif geometris? Motif geometris adalah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Contohnya adalah segitiga, berarti dia menggunakan alat ukur. Lingkaran, ada yang namanya bentuk kerucut, ada yang segi empat, ada yang segitiga. Nah, motif geometris ini merupakan motif tertua dalam ragam hias karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah, sejak zaman dahulu kala, ya. Nah, ini motifnya, ya. Nah, tergantung hiasannya. Ini ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat, hanya dihias. Tergantung hiasannya, anak-anak bisa memberikan hiasannya pada gambarnya, ya. Baik. Yang berikutnya adalah yang ketiga, motif dekoratif. Motif dekoratif yaitu menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah, lebih bagus kelihatannya. Contohnya gambar dekoratif bunga. Nah, ini tergantung hiasan bunga itu sendiri. Hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, lihat gambarnya. Ini ada gambar bunga, ada gambar pohonnya ada gambar burungnya. Jadi mencakup beberapa gambar di sini, ya. Nah, contohnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu tergantung hiasan yang paling indah apa.
terserah. Nah itu ya. Lanjut, ini ada bunga. Kalau bunga macam-macam bentuk warnanya, yang penting daunnya warnanya hijau. Yang berikutnya motif yang terakhir adalah motif abstrak. Motif abstrak adalah motif yang bebas, motifnya tidak bisa dideskripsikan. Berupa objek yang jelas, motif abstrak adalah motif yang tidak jelas dengan objek yang akan diterapkan pada objeknya. Di sisi lain, motif ini menggunakan bentuk yang bebas. Artinya dalam menggambar motif abstrak ini warnanya terserah. Yang penting suka mau suka apa gambarnya ya, atau warnanya. Nah ini gambarnya khas Kalteng. Nah, ini ya gambarnya, anak-anak bisa melihat tadi gambarnya ya. Nah ini ya. Dengan demikian dapat Bapak simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah karya dekoratif merupakan karya yang dibuat dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Sebuah karya dekoratif membuat berbagai unsur, yaitu garis, bidang, dan warna. Keindahan karya dekoratif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk warna. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan anak-anak dapat memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.